Umatku yang terkasih, bacaan Injil hari ini yang akan kita renungkan bersama-sama pada pesta Hari Raya Kenaikan Tuhan diambil dari Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil hari ini berisi tentang perintah untuk memberitakan Injil. Perikop ini menjadi salah satu perikop dasar dalam menjalankan misi atau untuk menjadi murid Kristus. Kalau kita membaca dan mendengarnya dengan baik, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak mudah rasanya untuk saat ini membuat seluruh bangsa menjadi murid Kristus, apalagi harus membaptis mereka. Tetapi inilah tugas perutusan yang harus kita sadari dengan sungguh-sungguh. Namun seringkali seperti para murid yang digambarkan dalam Injil tadi, seringkali muncul perasaan takut lebih besar, sehingga kita berusaha untuk mencari dan memilih zona nyaman dan diam di tempat daripada kita bergerak untuk merasul. Umatku yang terkasih, Yesus bersabda dalam ayatnya yang ke-20, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman." Di sini dapat kita katakan bahwa keraguan-raguan kita, ketakutan kita akan Dia, itulah yang membuat kita kurang total dalam berperan sebagai murid Tuhan. Maka benarlah bahwa iman yang militan hanya akan dimiliki oleh mereka yang sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, apa yang dapat kita buat di sini dan saat ini? Pertama, hiduplah dalam semangat Kristus. Tampillah sebagai orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan kasih secara konsisten dan bukan musiman. Seringkali kita mendengar ada orang-orang Kristen musiman. Nanti jelas jadi orang Kristen ketika misalnya Paskah ataupun Natal, ataupun nanti kelihatan jadi orang Kristen pada waktu perkawinan atau anaknya dibaptis. Kristen musiman. Yang kedua, janganlah ragu untuk mengekspresikan iman mulai dari hal-hal yang paling sederhana. Misalnya membuat tanda salib di tempat-tempat umum dan di tempat-tempat di mana kita diperlukan. Ada kala kita punya ketakutan, keseganan untuk membuat hal-hal yang sederhana. Tanda salib sebagai tanda iman sebagai orang Kristen, orang Katolik yang sejati. Yang ketiga, perbanyaklah waktu untuk mempercakapkan Kristus bersama keluarga atau rekan-rekan seiman. Perbanyak waktu untuk bercakap-cakap, mempercakapkan, bercerita tentang Kristus. Orang saat ini seringkali lebih banyak bercerita tentang corona
siang lihat video corona, malam lihat website dan lain sebagainya corona. Akhirnya semua orang bukan jadi corona, jadi korote, orang Manado bilang. Sesudah korote jadi karloka. Orang jarang lagi mempercakapkan tentang Kristus dalam hidupnya. Dan yang keempat adalah luangkan waktu untuk berkomunikasi secara pribadi dengan Kristus dalam rupa baca kitab suci, doa pribadi, adorasi, dan lain sebagainya. Itu adalah saat-saat di mana kita meluangkan waktu yang intim dengan Kristus, sumber kehidupan kita. Jadi, menjadi murid Kristus bukan berarti kita berlari-lari untuk membaptis banyak orang. Tetapi, mulailah dari hal-hal yang sederhana, seperti sudah diungkapkan dalam 4 poin refleksi hidup kita pada pesta Hari Raya Kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.